Hai guys, kembali lagi bersama gua di RT Channel. Untuk hari ini gua mau bikin konten makan. Untuk lauknya gua pakai bakwan jagung dengan sayur bayam guys. Tuh. Jadi nyokap gua itu masak sayur bayam dan bakwan jagung lagi. Jadi gua 2 hari ini sudah makan bakwan jagung sama sayur bayam. Terus sambalnya gua pakai sambal baja guys. Kalian nggak? Kelihatan nggak dari kamera? Jujur gua nggak berani ngangkat dan dekatin sih guys, karena ini kan kuahnya penuh banget. Atau gua coba aja ya, buka aja tidak tumpah di kasur gua. Nah ini guys, kurang lebih penampakannya dari dekat. Sayur bayam plus bakwan jagung plus sambal. Dan tidak kalah pentingnya juga kerupuk guys. Seperti biasa, karena gua tidak mau bikin kerupuk yang ada di toples ini mempem atau apa ya, bahasa Indonesianya tidak gurih lagi itu ya. Maka gua ambil sebagian kerupuk untuk ditaruh di meja gua ini. Nah, kayak gini kan enak, gua nggak perlu khawatir kerupuk yang ada di toples ini itu tidak gurih lagi. Untuk minuman pendamping gua adalah ini guys, tuh, pop ice strawberry. Gua selalu punya kebiasaan minum itu tidak bisa sedikit guys. Aduk dulu supaya rasanya tercampur dengan sempurna, lalu gua minum. Berat guys. Segar betul, apalagi cuaca Surabaya 2 bulan ini panas banget guys. Mantap dulu. Untuk kali ini saya bayarnya kelas abang guys, sayurnya tidak sesempurna yang kemarin, karena ini juga bukan masanya masak baru. Jadi rasanya tuh masih kayak ada sayur-sayurnya gitu. Kemarin tuh enak banget, sekarang tuh itu kayak kurang. Dan kuahnya juga masih mantap yang kemarin, cuma sama-sama enak ya, cuma gua lebih suka yang kemarin tuh bener-bener bayamnya sih tidak kerasa banget. Dan untuk hari ini bayamnya ini kerasa bagus, masih kerasa sayur ini. Kemarin tuh sempurna banget kan? Jadi sayur bayamnya ini tidak terlalu kerasa banget kan sayurnya.
Jujur panas ini emang paling enak dan segar itu makan makanan berkuah seperti ini. Jelas di video gua yang kemarin itu kayaknya itu durasi makan gua tercepat guys. Jadi kayak apa ya, cuma di bawah 20 menit untuk makan nasi guys. Itu rekor kayaknya. Oh, bawaan jagonya gampang banget hancurnya. Coba, mungkin karena bawaan jagonya ini terendam kuah ya, makanya gampang hancur. Ini guys, gua bukan tipe orang yang suka ganda hati makanan. Gua kalau sudah suka satu makanan guys, itu bisa berhari-hari ya. Sorry, gua kena sambelnya, makanya bisa batuk kayak ini. Lusur banget guys, buat tersedak sambalnya guys. Nah, jujur sambalnya nih lumayan pedas banget, tapi enak. Duh. Dari sambalnya ini pedas sih. Untuk ukuran gua sih pedas, cuma enak gitu guys, pedasnya cuma. Tapi kalau gua luarnya keliru guys, itu bisa bikin batuk. Kayaknya kak dulu tuh, gua langsung tuh kesedang gua di sini guys. Iya, ini gua, duh, gatal ya, nah sambalnya. Tuh. Ketika lihat kuah yang sini, gua langsung batuk guys. Tuh masih ada yang
bikin satu ya. Tuh satu lagi. Kayaknya ada yang nyantol di sini gue. Rasanya kayak gimana ya? Kalau gimana ya? Kalau ketika makanan ini masuk, aku coba minum aja ya. Tuh kan minum aman ya. Ada walau buahnya sebelah sini itu gatel kalau kemasukan makanan. Tuh, ini semua keluar. Ya, sini gua langsung keluar guys. Berarti ada masalah di tenggorokan gua ya sebelah kanan ini. Berarti selalu gitu guys, kalau ada masalah dengan tenggorokan itu ini gua itu langsung kayak keluar gitu guys. Kalau yang bermasalah tenggorokan gua sebelah kanan sini gua yang keluar di sebelah sini. Tapi kalau yang bermasalah tenggorokan gua sebelah kiri, hidung gua sebelah kiri juga keluar sinusnya. Makanya itu alasannya kenapa kok gua itu lebih seringan makan itu lama. Karena gua tuh gampang banget yang namanya tersedot guys. Jadi kena makanan pedas, berminyak, itu tenggorokan sangat sensitif guys. Terus jujur gua nggak tahu guys triggernya kenapa, jadi wajib aja. Wow, ada kerupuk yang belum matang guys, keras banget. Maksudnya enak banget makan ini, tapi lebih enakan yang kemarin daripada hari ini. Kemarin itu lebih stabil, kalau ini agak kurang, cuma sama-sama enak. Kayak apa ya, kalau kemarin itu jauh lebih manis, jauh lebih gurih untuk sayur bayamnya, dan sayur bayamnya ini tidak rasa sayurnya. Tapi untuk hari ini manisnya agak kurang, gurihnya sama kayak kemarin, terus sayur bayamnya ini masih ada sedikit rasa sayurannya.
Mungkin ada kondimen yang dikurangi sama nyokap gua. Kalau kemarin tuh saya bayam ini dimasak dengan jagung manis sama sayur manisan, dan untuk hari ini sayur manisannya nggak ada, yang ada hanya jagung manis sama bayam aja. Kemungkinan besar karena tidak adanya sayur manisnya, maka manisnya jadi berkurang. Walaupun ya guys, gua nggak suka makan jagung manis sama sayur manisnya ketika dibuat sayur bayam seperti ini. Tapi ternyata justru dengan adanya sayur manisnya dan jagung manisnya itu adalah menambah cita rasa sayur bayam ini. Jadi tuh nih ya, saya jagung nih, nah itu tuh ada jagung manis yang dipotong kecil-kecil gitu ya, yang bulat-bulat, menyokong gua dimasukin. Tapi karena gua nggak suka jagung manis yang dibegitukan, maka gua nggak makan. Tenggorokan gua masih sakit ya. Tuh, jadi tuan-tuannya harus di sebelah kiri ini ya. Kalau sebelah kanan ini tenggorokan gua gatel banget. Ada sayur yang kurang matang sempurna, jadi itulah. Gampang banget bawang jagung ini untuk gua polek ini, jadi nggak pakai tenaga yang cukup keras aja. Bawang jagung ini juga hancur. Mungkin karena dia terendam kuah kali ya, makanya jadi gampang hancur. Terus tangan gua masih kacau banget. Nanti warnanya harus juga sisi kiri supaya nggak patut. Aneh banget ya.
bahasan es buah jumpa atau kasih deh. Gak sih mbak, ganggu banget sih ketika makan dan tenggorokan lu gatal. Itu bang ganggu banget, gak enak bang guys, gak enak banget. Kalau makan tuh harus nelan tuh hati-hati banget, aneh lah. Aneh. Banyak kerupuk yang masih ada ya. Ada kelihatannya matang ya, tapi ternyata masih kurang. Kurang dan keras banget. Tuh ada yang keras, ada yang enggak gitu. Tuh ada bagian yang keras, ada bagian yang enggak. Aneh banget. Masih ganggu banget beneran. Tuh gua pengen satu lagi. Nggak tahu kayak mungkin lagi berhenti banget kali ya, dari gua yang sebelah sini, tenggorokan gua yang sebelah sini kok kacau banget kacau. Sih bawang jamunya enak banget guys. Gak mudah untuk hancur, rasanya juga enak, nggak kebanyakan bumbunya. Biasanya kan kalau jagung kebanyakan bumbu tuh rasanya justru kayak aneh lah, tapi ini pas banget. Tuh gue nggak perlu pakai tenaga guys untuk motong bawang jagungnya, ukuran aja udah bisa terpotong ya. Ya sumpah nggak enak banget loh, lagi asik makan gini tenggorokan tuh gatal.
Terus sebelum makan tadi normal-normal aja guys. Tapi ketika gua mau makan tiba-tiba itu gua gatel banget. Gatelnya tuh di sebelah kanan sini. Aduh, ganggu banget. Ada ketika gua salah ngelahnya guys, langsung batuk gitu. Jadi walaupun rasanya agak kurang daripada yang kemarin, tapi rasa air bayamnya tetap enak banget. Untuk kuahnya itu juga enak. Bedanya sama kemarin cuma ini masih kurang manis sedikit lah. Tapi ketolong dengan bawang jagonya. Bawang jagonya tuh rasanya tuh gurih dan manis. Jadi ketika gua kombinasikan dengan sayur bayam ini, itu jadi pas guys, manisnya dapet, gurihnya dapet. Kalau kemarin itu jujur aja, bawang jagungnya agak sedikit terlalu over bumbunya, jadi kurang mantap lah kalau yang kemarin bawang jagungnya. Tapi kali ini itu enak banget. Kalau yang kemarin itu masih terlalu over lah bumbunya tuh, kayak kebanyakan seladanya, selada apa tuh ya, seladanya kebanyakan, kunyitnya mungkin. Tapi kali ini bawang jagonya pas banget, jadi bisa menyeimbangkan rasa sayur bayam ini. Kemarin kan gua kan sampai nyesel ya guys, karena pasalnya yang enak kayak itu gua pakai sambal. Kalau kali ini itu sambal ini menambah kenikmatannya. Kalau kemarin justru merusak, kalau sekarang sambal ini juga menambah rasa mantapnya. Walaupun sambal ini buat gua sangat lumayan pedas. Kayaknya kamera HP gua ini bisa nge-tracking wajah gua. Kok kayak pada salah saya tuh kameranya tuh kayak membaca gua dari mana nih. Ini kan? Tuh. Atau perasaan gua aja ya. Coba kalian kalau nyata juga, kalian komen di bawah ya. Kamera ini nge-tracking gua apa enggak? Kalau menurut gua sih iya sih, tapi nggak tahu. Karena jujur gua nggak guys, karena gua kan nggak pakai kacamata, jadi gua nggak bisa menandai titik gua itu di mana.
Ini sih bisa ngecek ini. Penasaran. Nanti gua lihat hasilnya ya. Dengan dia bisa nge-tracking wajah gua atau enggak. Gambarnya tuh ngikuti wajah gua banget tuh. Nanti coba gua cek hasilnya. Gua tak bagus bubuknya. Tambahnya sedikit aja karena kan nasinya sudah mulai habis. Untuk sambalnya enggak gua makan ya, karena jujur gua ambilnya terlalu banyak sih. Jadi gua ambil sedikit aja, tapi nggak bakalan gua habisin karena lu ukuran gua terlalu pedas sambalnya. Walaupun ini sambal kesukaan gua, tapi karena terlalu pedas buat gua takut nanti malah bikin sakit tuh. Ini bahan dagingnya benar-benar empuk banget. Terus coba kita pakai sambalnya sedikit banget, tapi tiba-tiba langsung pedas. Cuma cemen banget guys untuk masalah pedas-pedasnya. Soalnya guys, penyakit yang paling gua benci itu ketika gua sakit itu yang pertama flu, dan yang kedua adalah sakit perut, entah itu mencret,
entah itu asam lambung gua kambuh, entah itu masuk angin. Gua benci banget dua penyakit itu, flu dan sakit perut. Kalau pusing gua masih bisa bertahan lah, walaupun nggak enak ya guys, sakit pusing. Cuma ya udah gitu, tinggal dibikin istirahat, selesai masalah. Kalau flu guys, aduh flu itu nyiksa banget. Gua paling cepet itu rekor sembuh gua itu 2 hari guys, bener-bener sembuh ya, bukan sembuh tapi masih sakit. Sembuh, bener sembuh itu 7 hari. Dan untuk gejalanya ringan itu paling cepat 3 hari untuk flu. Minimal 3 hari itu sudah bisa gua ngomong gitu. Tapi di fase 3 hari itu kalau tenggorokan gua lagi sakit banget ya, itu gua nggak bisa ngomong. Kalau ngomong itu nggak itu, guanya ngomong guys, gua merasa ngomong, tapi karena tenggorokan ini sakit maka yang keluar hanya suara yang tidak jelas. Penyakit flu itu menurut gua penyakit yang paling gua benci, karena flu itu yang diserang guys. Banyak orang kan mengeluhkan sesak nafas ya. Kan gua tuh jarang banget sesak nafas. Apa yang serang itu ya itu tadi, tiba-tiba nggak bisa ngomong, suaranya nggak keluar. Itu yang bikin benar-benar nyiksa. Kalau demam umum lah, demam pilek itu umum lah. Gua tuh kalau flu tuh kayak apa ya, kadang kadang gua langsung diserang gitu, dan orang gua langsung nggak diserang, jajar gitu. Itu yang benar-benar bikin nyiksa banget. Walaupun pilek dan panas juga nyiksa ya buat gua ya, tapi banyak saya itu lagi tenggorokan, karena gua nggak bisa makan. Bisa pun makan hanya 1 suap 2 suap. Itu pun maksa banget. Kejadian kemarin tuh guys, tenggorokan gua itu wah lama banget sembuhnya, 2 minggu. Gua makan itu nggak bisa sebanyak ini dan selancar ini. Jadi harus suap 2 suap udah tungguan gua udah nggak kuat tuh. Hanya gua makan. Suap 2 suap makan lagi. Udah gitu doang. Jadi 3 kali itu gua paling banyak guys. Itu makan 5 suap. Ketika flu kemarin itu gila banget. Dan gua kan harus minum obat ya guys, supaya meringankan flu tersebut. Akan tahu guys, obat gua kan obat yang nggak umum guys, bukan kayak OBH, POMI, Ultraflu, bukan kayak gitu. Obat gua yang harus langsung Activate gitu. Obat bastu Activate. Dan obat Activate itu adalah obat yang sangat amat keras. Kayak apa ya? Gua ngerasanya tuh ketika minum Activate, gua langsung dipaksa udah gitu. Jadi gua nggak boleh berkendara, nggak boleh aktivitas berat, dan harus dipaksa tidur ya.
kan tiba-tiba badan ngantuk gitu. Itu kan sehari kan 3 kali sendok takar ya. Sendok takarnya kan ada di kolaknya tuh 3 kali udah. Kalau konsumsi itu seminggu oke, semua ringan, panasnya hilang, pileknya berkurang, tenggorokanku gua kemarin itu agak langsung membaik setelah 7 hari, walaupun masih sakit dan masih pilek tapi Jawa karingan. Tapi karena kan makan gua nggak bisa banyak ya, dan obat gua tuh sekeras itu. Nah, karena setelah 7 hari itu gua kena yang namanya asam lambung. Waduh, itu benar bisa banget. Jadi double ya. Udah masih flu, asam lambung gua kena karena kerasnya obat. Nah, gua dong pilih dong, mau gua terusin obat flu gua apa gua berhenti tapi gua sembuhnya lama tapi asam lambung gua sembuh. Gua ABU guys, jangan hobi dan itu. Akhirnya kemarin setelah 7 hari itu langsung gua paksain untuk minum obat dulu kan ya, karena enggak enak banget. Pengelolaan agak maka juga masih terganggu, masih pilek juga walaupun sudah nggak panas. Coba gua paksain, akhirnya guys, yang awalnya asam lambung gua cuma muntah-muntah doang langsung naik ke darah bumi, langsung guys. Ketika naik asam lambung gua sudah naik ke dada gua ini, gua takut guys karena jantung, langsung gua stop guys obat akhirnya ini di hari ke 8 atau 9 lah, gua lupa. Gua stop obat flu gua. Akhirnya kan sudah kan akan membaik flu gua, tinggal gua obatnya asam lambung gua ganti dong ya. Yang awalnya berat flu gua ganti ke obat asam lambung. Itu gua nambah guys, yang awalnya cuma 7 hari nambah jadi kayak berapa ya, 18 hari atau 15 hari gitu. Baru benar-benar tubuh gua itu normal loh. Kalau di hari ke-14 itu sebenarnya sudah enakan, cuma masih makannya masih agak sering mual gitu. Baru ke hari 18 atau 17 itu gua lupa, pokoknya 17 sampai 19 lah, itu sudah mulai normal ya untuk siklus makan gua, dan flu gua sudah sembuh. Itu gila sih, bumbu maut sih, penyakit yang benar-benar gua benci datangnya berbarengan. Gila tuh, tersisa bang gua kemarin. Jadi kayak nggak bisa makan tapi gua harus minum obat yang keras. Tapi alhamdulillah sih ya, banyak orang kan flu kan yang bikin sesak kan pileknya. Nah gua nih alhamdulillahnya kalau flu itu jarang banget sesak. Walaupun pernafasan gua terganggu ya, tapi nggak sampai yang kayak sesak kayak orang-orang dulu. Orang-orang kan kalau flu kan kadang-kadang ada yang sesak, gua alhamdulillahnya nggak pernah.
dan jangan sampai lah. Ini bakal full, yang kue yang kanan ini buntu, tapi yang kiri bisa bernafas. Nanti yang kiri ini sumbat, ganti yang kanan bisa nafas. Jadi gitu, nggak pernah sampai keduanya ini kesumbat semua, nggak pernah. Alhamdulillahnya gantian. Pokoknya di sini dari kiri tersumbat, yang kanan bisa bernafas. Nanti yang kanan tersumbat, yang kiri bisa nafas. Itu terus, alhamdulillah. Tadi nggak orang yang benar-benar tersumbat semua, itu nggak pernah. Tersumbat bukan berarti benar-benar nggak keluar udaranya guys, tetap keluar cuma nggak selancar buah normal gitu loh. Oke guys, suapan terakhir untuk makanan gua kali ini. Gede ya, bisa nggak ya masuk ke mulut gue semua ini? Kayaknya nggak bisa deh, kayaknya harus dari dua deh. Gue coba ya, satu kali suapannya. Tuh kan, nggak bisa. Ternyata guys, bawang jaknya sama nyokap gua dikasih cabai juga, makanya kok tadi tenggorokan gua tiba-tiba batuk. Ternyata video lagi bawang jagung ini ada cabainya juga. Tuh terus gua kira pedasnya hanya dari sambal, ternyata coba jagung sendiri ada cabainya. Sebentar guys, nikmat betul. Sudah deh, sudah. Ya. Nah, pedas banget. Ini pakai sampai nangis nggak gua, kolam mata nggak tuh. Jadi sambalnya dan cabenya pedas banget. Kerupuk terakhir, jadi nggak ada sisa lagi yang harus gua masukin ke dalam toples kerupuk itu. Sumpah, kenaikan
nyokap gua bisa masak makanan kesukaan seperti ini. Karena nyokap gua tuh jarang guys makan makanan kesukaan gua, karena beliau itu katanya bosan guys dan masakan gua yang itu aja. Jadi dia tuh masakin gua itu suka-suka dia. Makanya gua tuh lebih sering untuk beli makanan di luar daripada di rumah. Karena mama gua tuh masaknya kadang-kadang itu suka-suka dia. Karena katanya bosan ya kalau masakin gua yang itu aja. Karena kan kalau masak kan nggak mungkin dong masakin satu rumah satu menu kan nggak mungkin kan, capek banget. Jadi dia udah hanya masak yang benar-benar dia ingin masak. Karena capek lah guys kalau masakin nurutin gua tapi nyokap gua nggak pengen makan, adik gua nggak pengen makan, repot harus masakin 2 macam. Nanti ya sudahlah. Jadi ya, mama gua tuh masak hanya yang beliau ingin masak sama yang bisa dimakan dia dan adik gua yang disuruh untuk ngalah. Dulu masih ada bokap sih, bokap juga makan kayak roti, masakan telur Bali, telur hitam, kayak gitu gua kan nggak suka ya. Tapi keluarga gua suka semua. Terus apa tuh namanya, sayur manisan itu gua nggak suka. Kroto itu gua nggak suka. Bengkesan itu apa ya? Ya bengkesan itu ya bengkesan, tapi apa bahasanya bengkesan? Gua lupa ya. Kalau Polpa juga bahasa Jawa. Oh ya, pepes. Nah, bengkesan itu pepes guys, maksud gua. Kayak pepes tahu, pepes ikan, kayak gitu lah. Pepes tempe, kayak gitu. Pepes. Terus mama gua juga sering banget bikin ikan goreng kayak mujair kan gua juga gak suka. Gua yang bisa makannya cuma 2 jenis ikan, kacau banget. Satu lele goreng ya guys. Terus yang kedua pindang. Udah 2 ikan itu saya bisa gua makan dan gua suka banget. Tapi pindang pun guys, kalau gua dimasaknya gorengnya nggak sampai kering, lelenya juga kalau gorengnya nggak sampai kering gua nggak suka. Jadi gua tuh suka yang lele digoreng kering dan yang tidak terlalu besar. Gua pernah ya dimasakan nyokap gua lele yang 3 jari gini misalnya, nggak gua makan guys, karena menurut gua bentuknya tuh kayak ular guys, nanti gua nggak mau makan. Jadi gua suka lele itu yang masih kecil dulu ya, kayak 2 jari itu, paling besar 2 jari gitu. Itu gua suka banget. Pindang pun juga sama, gua nggak suka pindang yang besar, gua suka pindang kecil. Terus oh iya ada lagi ikan teri, gua juga suka. Teri yang kecil guys, itu gua suka banget. Nah 3 ikan itu aja yang gua suka, lele, pindang, sama teri.
dan tiga-tiganya harus yang ukuran kecil dan digoreng kering, karena kalau digoreng kering itu rasanya gurih banget ya. Dan untuk gandengannya biasanya gua pakai sambal bacak seperti ini. Tapi nggak bisa tuh makan cuma lele doang, pilihan doang nggak pakai sambal, nggak bisa, harus pakai sambal. Oke, kayaknya gua ngomongnya terlalu panjang banget, maka gua akhiri videonya sampai di sini ya guys, karena makanan gua kan juga sudah habis. Buat kalian semua, jika suka dengan konten kali ini, tekan tombol like-nya, komen jika kalian ingin memberi masukan ataupun menyapa gua, sangat amat gua persilakan. Yang tak kalah penting juga, jangan lupa untuk subscribe. Oke semuanya, bye bye guys, peace out.